Di sini saya selaku tutor paket B dengan mata pelajaran bimbingan konseling dengan materi godaan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Perkenalkan, saya Fadila Nuriantika selaku guru bimbingan konseling di kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk diharapkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Nabilul Amin, Hadir, Bu. Sri Asifa, Septi Novita Sara, Riza Widyani Putri, Erik Jayatri, Esti Dwi Sesmita, Dewi Maharani, Anissa Kairia, Omelda Fatma, Asra Agustina, Regina Fitrahani, Dika Nadia Hendri, Wike Wayuni. Baiklah, karena sudah hadir semua, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengajarkan tentang godaan belajar. Mungkin pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama, jadi kita tidak membahas materi sebelum pertemuan. Bagi anak ibu sebagai peserta didik, mungkin belajar merupakan hal yang sudah biasa dan hal yang wajib untuk dilakukan. Pada saat kita memiliki niat untuk belajar, mungkin ada saja halangan atau gangguan ketika akan belajar. Siapa di sini yang tahu apa itu godaan? Apakah ada yang tahu lagi apa itu godaan selain gangguan? Kegagalan, Bu. Jadi semua yang disebutkan itu benar, dan jadi dapat disimpulkan godaan belajar merupakan halangan yang mengganggu konsentrasi ketika akan belajar. Mungkin halangan-halangan tersebut dapat berasal dari luar atau
gimana, Bu? Yo. Dan juga ketika belajar kelompok, seringkali kita mengajak teman untuk membicarakan hal-hal yang tidak terdapat pada diskusi yang kita lakukan. Info-info terbaru dan orang-orang Shopee. Terus gimana, Bu? Kita itu nggak boleh remaja. Iya. Menunda jasa. Di sini siapa yang sering menunda jam-jam belajar? Anissa, Bu. Kenapa ini seringkali menunda jam belajar? Karena kerja lapar, Bu. Seringkali sekali ini menunda jam belajar karena lebih mendahulukan hal-hal yang menyenangkan, seperti menonton drama Korea, sosmed, dan cek-cek Shopee. Ya, Bu. Yang kelima yaitu Gangguan dari diri sendiri, Bu. Ada ya, Bu. Perut lapar, terus gitu. ketika baru mengikuti pembelajaran, banyak peserta didik yang merasakan kelaparan. Lesti juga merasakan kelaparan. Kadang-kadang, Bu. Sama Esan, ya. Mungkin seringkali banyak teman-teman di sini yang merasakan. Dia kalau belajar ini mulu. Hal tersebut dikarenakan banyak peserta didik yang tidak sarapan ketika pergi ke sekolah. Sehingga pikiran yang terdapat di dalam pemikiran peserta didik banyak tertuju pada kantin untuk membeli makanan. Ya, Bu. Tidak fokus belajar jadinya, Bu. Ya, Bu. Dua kali. Mengganggu dan Teman. pacaran, Bu. Astagfirullah. Apa itu pacar? Teman. Pacaran, Bu. Teman. Nabi, Bu. Nabi. Risa, Bu. Mengganggu, Bu. Parasit, Bu. Teman. Padahal teman itu diajarin. Yang pertama yaitu teman. Ketika belajar, teman seringkali menjadi godaan dalam belajar. Karena mengajak ngobrol. Artinya jadi lagi, Bu. Mengajak belajar. Mengajak bolos, Bu. Tersebut mengakibatkan kita dapat bersulit untuk berkonsentrasi ketika belajar. Belajar, Bu. Pacaran, Bu. Yang kedua, handphone. Eski sering handphone, Bu. Ya itu dia tadi, Bu. Siapa yang di sini yang ketika belajar tiba-tiba pacarnya ngechat? Sehingga ketika pacarnya ngechat kalian jadi sibuk dengan membalas chat pacar. Atau yang tidak punya pacar mungkin notifikasi dari Shopee. Kelancaran pacaran, Bu. Keinginan kuat untuk bermain handphone dapat mengganggu proses belajar. Karena banyak hal-hal yang menarik dari handphone tersebut. Banyak seperti bermain game online, media sosial, dan terakhir yaitu berkomunikasi dengan teman. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu
Nggak bisa stick belajar Mungkin hal waktu. tersebut dapat menjadi gangguan belajar bagi Esti. Iya. Karena terdapatnya banyak suara-suara yang Makanya berisik. belajar juga kok. Makanya tuh belajar kan berisik suka berpikir. Jauhi Riza. Jauhi Nabil. Jauhi Esti. Sampai di sini yang tahu bagaimana cara mengatasi godaan belajar. Konsentrasi. Siap. Mengalokasikan waktu atau membatasi waktu. Membagi waktu, Bu. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, Menganggap pelajaran sebagai suatu hal yang menyenangkan. Jadi kita harus menyukai pelajaran itu. Ya, Bu. Gitu. Ada yang belajar Nabil, jangan main dua. Siap, Bu. Pasti nggak boleh. yang kedua yaitu menganggap belajar merupakan hal yang menyenangkan, karena dengan belajar merupakan hal yang menyenangkan dapat membuat kita tidak merasa bosan dan juga waktu pembelajaran terasa lebih cepat. Yang ketiga yaitu Membatasi waktu. pertemanan yang orang baik. Semua orang baik. Mungkin Nabil ini nggak bisa bilang baik. Yang ketiga yaitu membatasi waktu belajar, karena jika waktu belajar tidak kita batasi, hal tersebut dapat menyebabkan kita merasa cepat bosan. Dan yang keempat yaitu Emil, makan. Makan mulu. Tengok lah sarapan makan. Makan banyak. Jadi kalau perut kita udah berisi, kita jadi fokus. bagaimana Esti? Ya Bu. Coba ulang kembali kenapa sarapan sebelum pergi ke sekolah dapat membuat kita menjadi fokus. Jadi kalau tadi kan katanya kalau perut kita lapar kita jadi tidak bersosial. Makanya kalau kita mau pergi sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu agar kita bisa lebih fokus dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu Jauhi Riza. yang kelima yaitu tidak menanggapi teman ngobrol. Jadi ketika kita belajar kita tidak perlu menanggapi teman di samping, di belakang ataupun di depan kita untuk mengajak ngobrol, karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar. Oke. Yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, kita ketika belajar tidak merasakan mengantuk. Capek. Capek. Yang ketujuh,
godaan belajar bagi kita karena televisi lebih menarik dari belajar. Ya Bu. Baiklah, sekian penjelasan materi dari yang Ibu paparkan. Silakan untuk anak-anak membaca dan memahami kembali apa materi yang Ibu sampaikan selama 3 menit. Karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan secara lisan kepada Evaluasi kedua. baiklah, Ibu rasa cukup dengan waktu yang sudah Ibu berikan. Pertanyaan yang pertama, siapa di sini yang bisa menjelaskan pengertian dari godaan belajar? Bu, Silakan Anissa. godaan belajar merupakan gangguan yang terjadi ketika kita ingin belajar, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Yang kedua yaitu Riza akan menjelaskan macam-macam dari godaan belajar. Baik, saya ingin menjelaskan tentang godaan belajar. Yang pertama, berasal dari dalam diri sendiri seperti mengantuk, lapar, bosan. Dan yang kedua, berasal dari luar diri seperti handphone, televisi, dan teman. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi godaan belajar? Bu, Kepada Amelda, silakan. yang pertama meningkatkan konsentrasi belajar dan dalam diri sendiri. Yang kedua, enggak belajar itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga yaitu Baiklah, di sini siapa yang bisa mengulang kembali materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini? Ya, Bu. Kepada Nabil, silakan. Baik, terima kasih Bu. Materi kita pada pagi hari ini yaitu godaan belajar. Godaan belajar adalah suatu gangguan yang terjadi pada proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak fokus pada proses pembelajaran sehingga dia tidak memahami hal yang disampaikan oleh guru. Yaitu yang kedua yaitu macam-macam godaan belajar. Godaan belajar terbagi dua, itu godaan yang datang dalam diri sendiri, yaitu contohnya mengantuk yang seperti Resti yang sering mengantuk di dalam kelas, yang tidak fokus dalam proses pembelajaran dan berbicara dengan teman dan sering dibuat kantin terus di selanjutnya itu godaan yang datang dari luar diri yaitu teman, di mana teman tersebut sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran apabila berbicara dengan teman maka proses pembelajaran tidak efektif. Yang kedua yaitu handphone, apabila bermain handphone di saat proses pembelajaran maka peserta didik tidak memahami hal yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga itu cara mengatasinya. Cara mengatasinya kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri apa itu pentingnya ilmu pengetahuan atau berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan kepada Nabil. Dapat disimpulkan bahwa godaan belajar merupakan halangan yang dapat mengganggu konsentrasi kita ketika belajar. Ibu harap untuk mengikuti pembelajaran selama 1 semester ke depan, anak-anak Ibu tidak terdapat gangguan belajar ketika mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Dan juga materi yang Ibu berikan diharapkan untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran